Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone yang berusaha meninggalkan kita untuk acara yang lain, Pak Kasulbak. Ya, ini adalah santri saya. Kasih kompren juga ya. Para pejabat Kementerian Agama yang sempat hadir, para penyuluh yang sempat hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota majelis ta'lim, para undangan yang sempat hadir, pengurus masjid yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita hadir dalam rangka mendengarkan kembali, walaupun berulang-ulang kita peringati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nampaknya kita selalu merindukan jejak-jejak, kisah-kisah akhlak yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pertemuan kita semacam ini juga dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, majtama'a qaumun di nadepunga sediwawang pada badanna rilalanna yasoe fi buyutin min buyutillah ribulana fung Allah Ta'ala. Maka dan regular tertanya bawa ke bulan Allah Ta'ala, walaupun di tempat lain, yatluna kitab Allah, si mata ribaca-bacai akurangi, wa yatadarasuna bainahum, ania si mata sifat guru kiri lalenna. Hadir yang berbahagia, termasuklah apa yang kita lakukan pada kesempatan ini. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita, makade niki mamulu terima segi agung iwerengi apa hal
Gigiro di namun di kagatawan, termasuk telur. Agai janji ngi Nabi sallallahu alaihi wasallam merisisai atau mamulu dalam esok. Ini hadis ini ya. Bisa dicari dalam kitab hadis. Jangan sampai ada yang mengatakan itu hoax. Agana janji ki Nabi sallallahu alaihi wasallam narekoan kaki si tudangan si parengaran saling belajar nazalat alaihi sakinah napaturungan ni kung Allah Ta'ala ketenangan kedamaian. Jadi ini tongkai mamaulu insyaallah engka ketenangan nawariki kung Allah Ta'ala, engka kedamaian nawariki kung Allah Ta'ala. Kenapa kita bisa damai? Kenapa kita tenang? Karena yang kita peringati adalah orang yang kita cintai. Orang yang kita cintai, asalkan kita dengarkan saja namanya, hati kita sudah bergetar. Yaitu biasa nareko tomalolo, nareko angka boranes, poji sedi makundrai, asal langit tepui, asalnya hatinya bergetar. Ada rasa ketenangan. Sama halnya ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kita cintai. Hadir di tempat ini itu menandakan bahwa kita insya Allah akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tongkai mamulu, mameraja, mamajelis ta'lim, apapun namanya, akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engka pamase nawariki pun Allah Ta'ala. Pamase banyak macamnya. Banyak macamnya yang disebut dengan rahmah. Rahmah bisa dalam bentuk nikmat. Rahmah bisa dalam bentuk rezeki. Kesehatan adalah rahmah. Harta benda adalah rahmah. Umur yang diberikan oleh Allah juga adalah rahmah. Itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan orang yang hadir di tempat ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tongkai mamul mameraja majelis ta'lim. Nabi SAW menjanjikan wa khatfathumul malaika, isalawongi ri malaikat sifungan angkana tama riseti majelis ta'lim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selama kita hadir di tempat ini, duduk di tempat ini, tudang merengkalinga sifarengkalinga hal-hal yang baik, maka malaikat selalu ada di atas kita. Nasengogi nasolowongi ki malaikat, simatan lodoangi ki malaikat, supaya kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghadiri maulid, orang yang menghadiri Isra
ta'lim wa dzakarahumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingat kita. Simatan yang ngaraki wa Allah ta'ala. Kenapa kita diingat oleh Allah? Karena kita juga mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni al-qur'u washkuruli wa la takfurun. Hadirin yang berbahagia, nayarode namaulu digagatawan, apalagi soal yang kata telur na tambahan panitia. Hadirin yang berbahagia, ini hadis adalah hadis yang berlaku umum. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang pertama sebagai motivasi untuk selalu kita belajar, termasuk anggota majelis ta'lim. Janganlah berhenti untuk melakukan proses pembelajaran untuk mencapai insan kamil. Tidak mungkin kalau kita tidak belajar. Rasulullah SAW selalu belajar dan belajar. Hadirin yang berbahagia, kita melaksanakan maulid. Saya akan sampaikan apa sih yang disebut dengan maulid, atau biasa juga disebut dengan maulud. Yekuogie makadai mamolu-molu, kumamolu-molu ogie lesu itu manjadianana maulud. Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang disebut dengan maulid kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ismu zaman atau ismu makan. Agar yasen ismu zaman atau ismu makan, yasennya ismu zaman yanar itu waktu, menunjukkan kepada waktu. Artinya kapan Nabi Muhammad SAW lahir. Yang kedua adalah ismu makan, di mana Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi kapan Nabi Muhammad SAW lahir dan di mana Nabi Muhammad SAW lahir, itulah yang disebut dengan maulid. Maulid adalah tradisi, bukan syariat, tapi syiar. Dalam Al-Quran, hadirin yang berbahagia, kalau kita mau melihat ayat-ayat yang menyangkut masalah tradisi, itu banyak sekali. Salah satu diantaranya ayat yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan tradisi. Maka dani Allah Ta'ala wa'mur bil urfi, aparentangi rupatawe pegoi adai. Itu ayat yang rekoan kata maka dah aja pegoi adai. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Coba dicari dalam Al-Quran, itu ada ayat ya'muruna bil ma'ruf. Kenapa Allah tidak mengatakan ya'muruna bil khairi? Itu ada bedanya. Apa bedanya al-khair? Apa bedanya al-urf? Apa bedanya as-sul? Dalam bahasa Indonesia pada-padamui makasih. Wa'mur bil urfi denak kada Allah Ta'ala wa'mur bil khairi. Al-khair itu kebaikan sumbernya dari Allah. Sedangkan al-urf
kebaikan sumbernya dari masyarakat. Jadi sebenarnya maulid itu adalah perintah agama. Sabak orang makada. Wa'mur bil urfi. Aperintangi pego itawe adai. Selama adat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Apakah maulid bertentangan dengan Al-Quran? Di dalamnya kita membaca Al-Quran. Di dalamnya ada saling nasihat menasehati. Di dalamnya ada silaturahim. Saya kira ini tidak bertentangan. Dan ini adalah, sehingga saya biasa mengatakan di tempat lain, sebenarnya maulid itu adalah perintah agama. Kenapa? Karena isyarat-isyaratnya dalam Al-Quran jelas. Isyarat dalam hadis Rasulullah SAW jelas. Hadirin yang berbahagia, maulid, kapan Nabi SAW lahir? Maulid, di mana Nabi SAW lahir? Ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi SAW lahir di tahun Gajah. Makin nariasan tahun Gajah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Warsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nabi SAW lahir ketika ada seorang komandan yang bernama Abraha melo iruttungi Ka'bah. Melo ruttungi Ka'bah. Magai karena masih reati. Kenapa dia iri hati? Karena di tanah Mekah ada Baitullah. Bolana fong Allah Ta'ala non roi tawe menre haji. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW memang haji sudah disyariatkan. Depa gaga Nabi Muhammad SAW. Abraha mengendarai gajah. Iwatun Abraha melo ruttungi Ka'bah. Abraha bersama dengan pasukannya istirahat di satu tempat dengan mengendarai gajah. Tiba-tiba warsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim tayran, burung ababil. Burung ababil itu setiap kakinya menggenggam batu-batu min sijil, dari api neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil, melempar kepada semua pasukan Abraha dan pasukan bersama dengan Abraha pada waktu itu meninggal dunia semua. Peristiwa itu disebut dengan tahun Gajah, dan pada tahun itu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan tahun Gajah. Yang kedua, kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan zaman jahiliyah. Maka tahu siniasan zaman jahiliyah, apakah masyarakat pada waktu itu madongo-dongo? Tidak. Masyarakat pada waktu itu punya tingkat ilmu pengetahuan yang tinggi. Desa nama dongo masyarakat Arab Quraisy pada waktu itu.
Banyak orang yang punya pengetahuan yang tinggi, kekurangannya disebut dengan jahiliyah karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Walaupun dia punya ilmu yang sangat tinggi, tapi ilmunya tidak digunakan untuk kebenaran. Umar pernah ditanya, engkanang kabangluta Umar natudatu-tudang risedi onrong pura siteri cawasi pura si cawa terisi. Nabi Umar bin Khattab ditanya oleh sahabatnya, wahai Umar, malah segi kapan? Sebab itu biasa dari komita kita fursi cawat terisi maka dekikap. Dan jangan kapan ya tahu. Gitu juga Umar bin Khattab ditanya oleh sahabatnya, wahai Umar, makai fursi kita ricawa siki fursi ricawa terisi. Mapibali ni pangluta Umar, saya ketawa karena saya mengingat masa lalu saya. Apa masa lalu Umar sehingga membuat dia ketawa? Nah, cerita ni makada engkau sewa waktu mebu kinasan berhala kuat. Tuhan yang kita buat itu terbuat dari korma. Kita bentuk sama dengan manusia. Ketika bermodel manusia, lalu kita angkat keliling kota Makkah. Narek ko Maluku siki Yanresi, Maluku siki Yanresi, akhirnya capu huangi. Makinang kadongo-dongo mapakua, idi moto mepu, idi moto manre, napayasa si huang, dongo-dongo makua. Hadirin yang berbahagia, inilah yang membuat Umar bin Khattab ketawa. Kenapa Umar menangis? Umar menjawab bahwa saya menangis juga mendengarkan, mengingat masa lalu saya. Masa lalu saya adalah Arab Quraisy itu menganggap dirinya orang yang hebat apabila dia melahirkan seorang perempuan dan anak perempuannya itu dikubur hidup-hidup. Itu adalah kebanggaan bagi Arab Quraisy, merasa bangga dirinya, merasa hebat dirinya apabila dia mempunyai anak, maka anaknya dia sendiri yang menguburkan hidup-hidup. Adongo kepahanasan idi moto jajangnya anaknya makunrai idi moto nasan lemak tutui. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa perempuan pada masa itu adalah tidak punya nilai apa-apa. Inilah yang dirubah oleh Rasulullah SAW. Maka datang Islam, manusia perempuan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuriolo hadirin yang berbahagia, pada zaman jahiliyah nauno tuotoi anak tahu langsung dengan meninggal dunia. Tapi sekarang banyak orang tua desa nauno tuotoi, desa langsung naunoi anak-anak, tapi dia sebenarnya membiarkan hidup, tapi ternyata kehidupan anaknya itu semuanya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya narek
koi biarkan anak takku anak-anak itu tapi tidak mempunyai akidah yang bagus. Kenapa? Yaku langsung inono anak tahu itu tidak akan mempengaruhi tetangganya, tidak akan mempengaruhi sahabatnya. Tapi kalau anak kita yang dibiarkan hidup tanpa akidah yang bagus, pengaruhi alena, bisa mempengaruhi orang tuanya dan bisa juga mempengaruhi teman-teman. Inilah yang disebut dengan jahiliyah modern. Walaupun dia tidak membunuh anaknya, tapi secara pelan-pelan pada hakikatnya dia membunuh anaknya. Kenapa? Karena dia tidak membiarkan anaknya mempunyai akidah yang bagus. Inilah jahiliyah modern. Nasangnya ogie mega tomatua. Nayatomi mapakwa, nikibalato na din ako. Lebih rangina sa anak manuna naya anak rialena. Ya kalau nak manuna nasa din at tujuh ku mga ribi sila desapa. Anak